Selamat pagi, jam 5.22 nih. Ah, Sekarang day 4 Bentang Jawa. Nah, Bentang Jawa tahun ini semakin seru ya karena P1 sampai P3, posisi 1 sampai 3 ini masih sangat kompetitif berkejaran, masih apa aja bisa terjadi. Nggak seperti tahun lalu ya, di mana Stephen Lane udah melaju cepat. Cuma beda sama Rama di posisi 2, Rama ketiga, Kori. Tapi gapnya itu masih lumayan, ada gap lumayan jauh gitu. Nah, tapi ini cukup kompetitif, apa aja masih bisa terjadi selama uh, setengah hari ke depan nih. Ini kira-kira mungkin kalau kita lihat nih sampai sore mungkin bisa finish atau bahkan lebih cepat. Kemungkinan sih makan siang sih udah ada yang finish nih. Kalau lihat di pertama, kita lihat semua pada istirahat ya, di live-nya nggak ada. Kita lihat di sini live-nya nggak ada, kecuali Berry jalan lagi. Kita lihat posisi Zidane masih posisi pertama di kilometer 1286. 1286. Aduh, ini sudah masuk Ranopane ya, sudah masuk Ranopane. Sudah masuk Ranopane. Checkpoint 3, checkpoint apa namanya di Ranopane itu 1283. Ini dia udah 1286, apakah dia udah lanjut lagi? Tapi kok nggak jalan ya? Mungkin dia istirahat di sini. Mungkin dia istirahat, entah di CP atau di penginapan dekat situ. Saya belum dapat update nya. Ramadan dingin banget pasti jam segini. Hebat, hebat. Dan mungkin mau nunggu sunrise juga. Sedangkan Adrian menuju Gulbuk Lakah, udah mulai nanjak. Tadi ada storynya ya Adrian, kita lihat dulu sebentar mana. Nah, ini lagi ngopi pagi, ngopi dulu guys di Lubuk Lakah, kedinginan doi. Nah, Berry ada di posisi 1171. Jadi ini kayaknya belum nanjak ya, masih sebelum Malang. Nah, ini masih kayaknya dia Om Berry istirahat di Blitar nih. Kayaknya baru mau jalan lagi nih. Sudah kalau prediksi sih susah ngejar Adrian. Ini udah clock mungkin 1-2 nya, tinggal mungkin Adrian ini beda sama Zidane sekitar 13 kilo. Adrian Lekti termasuk veteran di ultra dunia ya, global. Dia 1263, beda 13 kilometer. Nah, ini yang saya lihat dari kemarin, memang dia stabil terus. Dia akan melihat celah. Dia nggak attack, nge-push kalau tidak ada kesempatan buat apa gitu. Ketika dia lihat ada mungkin celah, lagi istirahat Zidane atau kelihatan capek, dia akan coba untuk menggunakan celah itu. Nah, Berry masih 171, cukup jauh, hampir hampir 90 kiloan ya. Kira-kira 90 kiloan itu cukup berat untuk kejar Adrian. Dan dia belum mulai nanjak ke arah Jemplang. Kemudian Joko Somalis, Hasabi Alfar masih belum terlalu jauh. Nah, di sini mungkin Joko Somalis dan Om Berry ini bisa berubah nih posisinya. Dari 3 sama 4 ini bisa berubah karena jaraknya cukup dekat, sekitar 50 kiloan ya, kurang dari 50 kilo. Belakang Asih Bofar, dan kemudian di belakang Asih Bofar ada pair idol kita semua, Citra dan Natasha, saat cap 187 188. Kayaknya ini tracker udah oke nih. Nah, kita lihat di belakang, di bagian tengah. Nah, kemana dia nanya, gue Salomo sampai mana nih? Nih teman saya Arif Simbolang, cap 132, Syarif Hidayatullah dengan sepeda Federal Customnya udah di mana nih? Habis nanjak. Nanjak menuju Pacimantoro. Nah, cukup oke. Di belakang lagi masih pada nanjak mau ke arah Panggang, Purwosari Panggang.
Om Sandi Rismawan per dengan Rio. Sorry bukan. Maaf ya kalau pagi memang saya masih error nih dari ini. Jadi biasanya jam segini saya bukannya ngerekam video recap, harusnya saya siap-siap nih sarapan. Habis ini saya baru sarapan dan mau goes. Ini Om Sandi Rismawan masih di sini kilometer 866 ya. Dan juga Om Prima Hashim 864. Cukup baik ya. Ini ada Om Rudi Ahmad dari Malaysia. Kita ketemu di Berani Nanjak, goeser yang cukup sering ikutan ultra di Indonesia juga, kemarin ikut Berani Nanjak. Lukas Daniel Montoya, ini kemarin dia request ini dong review, saya nggak tahu mau review apa ya kecuali posisi, dan juga saya belum ketemu Instagramnya nih, mungkin belum lihat sosialnya. Lukas Daniel Montoya cap 78 dan 831. Ini kayaknya baru keluar gravel Gendels. Wih, ini jalur yang kemarin saya bilang nih. Ini set untuk, nah ini jembatannya nih kemarin. Gue sebel banget di situ. Om Doni di belakang belum masuk jalur gravel. Ini baru lewat Dendels yang pertama itu sebelum masuk jalur Dendels yang gravel. Om Topa sedikit di belakang sekarang, nggak tahu apa yang terjadi nih. Sorry, kepencet lagi. Gak ada Om Doni kepencet ini sponsornya dia Bisnet. Om Topa per ini kayaknya istirahat nih di kilometer 794 ya. Kemana-mana ada di depan, sekarang sedikit ke belakangnya. Awan cap 31 istirahat di Kebumen. Saya belum lihat apakah semalam dia bermalam di Kebumen atau ini cuma istirahat dari pagi. Nah kita lihat di bawah. Di sini aja deh. 776 berarti ya sekitar Kebumen juga. Nah ini belakang nih yang belum nyampe Kebumen masih di Kroya ataupun sebelumnya, ini akan sedikit mepet. Jadi memang di hari keempat ini baiknya memang udah nyampe di Kebumen minimal, karena kalau enggak dia akan sedikit mepet. Nah ini Kroya ini kayaknya masih, ini ada Om Lastian Junior Toro yang kemarin, nah ini saya jadi sebutnya yang kemarin kemarin start telat ya 4 jam tapi udah habis ini keren. Nah memang kalau di hari keempat itu baiknya memang udah start dari Kebumen. Jadi tahun lalu saya sedikit telat ya, memang pertama kali ultra, latihan juga maksudnya oke lah, tapi nggak punya pengalaman saya hampir nol untuk ultra. Jadi kemarin saya tahun kemarin saya tembusin langsung supaya paginya ada di Kebumen. Sarapan sebentar, lurusin kaki, kemudian jalan lagi ke Kebumen menuju Kulon Progo. Jadi minimal sih kalau bisa pagi ini sudah start dari Kebumen. Jadi ini harus dipercepat nih yang rombongan di sini. Apalagi yang di belakang nih sedikit mengkhawatirkan. Nah tahun ini nggak ada ini ya, nggak ada robot COT. Biasanya kan ada yang ngikutin mobil tuh, mobil COT, tapi di sini kayaknya nggak diaktifkan. Mungkin nggak tahu apa pertimbangan panitia. Biasanya kalau udah lewat dari mobil COT bukannya di dis atau bukannya DNF langsung, tapi itu kayak gambaran itu waktu minimal untuk bisa mencapai cut off time di Banyuwangi mobil tersebut. Nah di belakang NC rombongan NC yang terus jalan menuju finish. Cap 62 Giovanni, cap 80 Gabriel, Gaby, dan ini per 16718 Om Aib dan Suryani. Di belakang masih ada lagi, seperti udah bersih ya. Ya itu dulu update pagi ini. Sekarang jam 5:30, saatnya saya sarapan dan saya mau goes dulu. Nanti mungkin sekitar siangan kita lihat progres Zidane udah sampai mana. Harusnya Zidane kalau siang nanti pagi nanti jam 9-an harusnya udah menuju Lumajang. Ya pagi, sekarang jam 10.20, kita mau lihat race map dulu. Saya habis goes, tadi belum lihat.
Kabarnya Om Adrian Lekti udah CP2, udah CP3 tadi. Harapannya langsung keluar, langsung jalan lagi menuju Lumajang. Kita makan bakso tadi. Nah, kita lihat dulu race map, pergerakan gimana. Zidane kayaknya masih depan ya. Kita udah sampai mana? Zidane masih di depan, kilometer 1400, kurang 100 kilo lagi nih. Belakangnya 88 kilo di belakang Adrian Lekti. Ini rada susah ngejar kayaknya ya. Di belakangnya lagi beda 54 kilo itu ada Om Berry. Nah, Joko Semalis 1191 beda yang lumayan jauh lah. Ini kayaknya 123 udah kecuali ada masalah di badan atau di trouble di sepeda, ini nggak akan banyak berubah sepertinya ya. Hasabi di belakangnya Om Joko masih belum berubah, jadi 1, 2, 3, 4, 5 ini kayaknya sedikit sama ya. Di belakangnya kilometer 1062 Per, Citra, dan Natasha masih solid. Zidane udah Jember, ini sih susah terkejar oleh Adrian. Kemarin banyak yang memprediksi bahwa Zidane akan disalip oleh Adrian, ternyata tidak. Ini Zidane sepertinya kalau tidak ada masalah akan finish di Banyuwangi sekitar mungkin 3 jam lagi, jam 1-an atau malah lebih kurang. Kira-kira jam 1 udah akan finish di Banyuwangi, karena setelah ini nggak akan ada banyak rintangan berarti ya. Ini nanti naik sedikit Gumitir dan tidak ada terlalu banyak masalah di situ. Jadi terakhir balik cuma nanjak kemarin di Jemplang. Adrian masih turun, ternyata belum sampai Lumajang, masih di Senduro. Tadi saya lihat lagi makan bakso. Kayaknya ini tanda-tanda dia udah kayak concede kalau ini nggak akan terkejar sih. Dan kalau dilihat dia berhenti makan ya, dia udah sepertinya udah sadar ini susah untuk dikejar. Adrian kilometer 3 baru mau masuk Senduro, 13-11 kilometer 13-11. Belakangnya Berry masih jauh, baru nanjak ya awal-awal ke arah Jemplang, masih kilometer mau masuk 12.60. Baru lewat Tumpang, jadi masih cukup jauh. Nah, ini cukup padat di sini, rombongan 10 besar, Tasya dan Citra, Satya Kanan Balakan 125, Exadio Siregar, Syarif Hidayatullah, Arif Sibolang, dan Anggiri Sadewa di belakangnya. Nah, di official Instagramnya Bentang Jawa ngeluarin notis resmi kalau panitia itu memberikan teguran kepada beberapa pesepeda terkait dengan dot watcher yang interaksi dengan dot watcher ya. Kemarin ada sempat di Threads dan di TikTok dan juga Instagram terlihat ada yang stop, kemudian foto-foto, menyapa, kemudian juga yang mungkin paling heboh kemarin Threads itu ada yang menyamperi peserta makan bareng di Pelabuhan Ratu, itu kalau nggak salah 2 hari lalu ya. Mungkin tidak ada niat buruk apapun, tapi sudah diberikan teguran resmi kepada peserta-peserta yang mungkin terpantau ada interaksi yang lama dengan dot watcher, karena ini adalah unsupported gitu. Dan kita juga panitia tidak tahu apakah itu beneran benar-benar nggak kenal atau karena hanya dot watcher, kita nggak tahu. Untuk adil, karena kan ada beberapa peserta yang lumayan followernya banyak dan juga banyak yang fansnya banyak, itu tidak adil bagi peserta-peserta lain yang mungkin nggak punya following cukup banyak dan ada mental support lebih di situ, dan itu menghilangkan prinsip equality ya. Jadi ingat ini teman-teman, baik yang mau ikutan tahun depan ini ada tidak boleh seperti ini. Jadi harus jaga diri juga ya. Nah, pelanggaran berikutnya akan dikenakan penalti waktu atau diskualifikasi. Ya, kita lanjut lagi di race map. Nah, masih panjang nih, masih pada nanjak di Pracimantoro, turunan Pracimantoro mau ke arah Pacitan. Nah, habis dari Pringpulu ini ada turunan ke arah Pacitan, udah enak nih. Nah, kemudian habis itu nanjak lagi. Nah, ini lumayan berat nih, nanjak dari Wonosari, Panggang, Pacimantoro. Saya tahun lalu nanjaknya pas malam-malam. Kemudian kita lihat nih lumayan banyak, ada Tuku Islaludin, Luka, Daniel Montoya, Budi Aziz Kirana di kilometer 902.
Di belakangnya lagi ada cukup klaster cukup banyak di sini. Nah, Bung Topa ini kenapa ya Bung Topa dan PR-nya? Ini masih di 875 kalau nggak salah. Ini masih mana nih? Parang Tritis. Parang Tritis. Kemarin di depan sempat di rombongan depan ini go down di 860. Nah, kira-kira begitu. Ini masih banyak yang ada di sini. Rombongan paling padat ada di sini. Ini adalah gravel, bro. Semua gravel. Nah, gravel rame-rame enak nih, ya kan. Tapi saya rasa di hari keempat ini sudah banyak yang mulai pantatnya lecet ya, karena ini kan kontak poin yang utama adalah di bagian pantat ya, terutama kalau kena hujan kemarin itu makin memperparah. Nggak hujan pun kena keringat kan lecet ya, kena sadel selama 14 jam lebih ke atas, bahkan sampai 18 jam itu bisa lecet. Bukan bisa, hampir pasti lecet ya, dan ini di hari keempat pasti akan terasa. Nah, kalau kena gravel tuh wah tambah lagi tuh. Ini pasti ini semua lagi gravel nih, jalur ini. Sebelahnya jalur gede. Ini ada panitia nih. Om Rihan masih di sini nih, masih mantau peserta yang lagi seksi gravel di Dendels sebelum masuk Kulon Progo. Di belakang ini ada Cap 75 Jotaro Minai, mudah-mudahan bisa tembus nih. Sedikit dipercepat aja ya rombongan-rombongan ini belakang. Nah, di belakang sisanya ini yang udah NC ya, udah NC. Saya belum tahu ada yang udah DNF lagi belum hari ini. Harusnya kemungkinan besar ada, karena mungkin bagi yang baru pertama kali ultra ataupun pertama kali ikut bentang Jawa 1500 km, kita lihat di hari pertama banyak kencang-kencang ya, itu kencang banget. Itu saya lihat wah kencang banget ya, rombongan ini bisa nanjak Cikotok sebelum jam 4 udah banyak, itu sangat cepat. Tapi biasanya mulai di hari kedua mulai sedikit turun tenaga karena badan tidak recover. Artinya endurance belum terbangun. Itu khas kalau belum berpengalaman di event-event ultra multi days. Jadi endurance-nya belum terbentuk, dan itu dibangun bertahun-tahun. Seperti Zidane, seperti Adrian Lekti gitu. Bahkan seperti Om Berry pun, Om Berry sangat kuat ya di Dalcott ya, tim kuda putih. Tapi kan ini multi days pertama dia, selain berani nanjak, terlihat selain kencang, kelihatan pace-nya sedikit menurun dibandingkan Adrian dan Zidane yang tetap stabil. Jadi endurance itu memang mungkin sudah ada, tapi tidak seperti Adrian dan Zidane yang sudah bertahun-tahun ikutan multi days. Nah, teman-teman yang baru mulai mungkin akan terasa badannya sakit. Lecet yang kemarin mungkin gak terlalu cuma mengganggu, sekarang menjadi sakit karena akan bertambah tiap harinya. Saddle sore, tangan yang numb ya, yang kayak kebas, itu akan mulai berasa di hari keempat ini. Jadi ultra di sini mental akan mulai berperan, bukan cuma kuat-kuatan saja, tapi bagaimana menahan rasa sakit, seberapa ingin kita finish. Apakah kita ingin menyerah pada rasa sakit itu dan akan pulang nih gitu, tapi badan masih bisa, tapi gue sakit gitu tangan gue. Apakah kita seingin itu untuk finish, seberapa ingin kita untuk tetap lanjut. Nah, di sini berperan sampai CP2 Blitar. Jadi besok masih masih cut off time-nya jam 12 malam. Jadi masih cukup panjang, tapi mental akan berpengaruh di sini karena rasa sakit itu mulai menghantui para peserta, terutama yang baru memulai event multi day seperti ini. Nah, itu dulu update jam 10:30 siang ini. Nanti kita lanjut lagi setelah makan siang ya. Kita lihat, mudah-mudahan Zidane sudah mendekat. Ini sih sekarang masih di 1400-an, baru lewat Jember ya. Ini nanti akan lewat Glenmore, kemudian Genteng, dan sampai Banyuwangi. Harusnya kalau nggak ada halangan dia akan finish pertama.
Sekarang kita update jam 14.54, jam 2 lewat 54 menit atau jam 3 kurang 6 menit. Di sini di map Zidane tinggal sekitar 8 kilo lagi menuju finish di Hotel Belambangan, Banyuwangi. Sudah dipastikan Zidane akan meraih juara bentang Jawa tahun 2026 P1 podium 1. Sedangkan Adrian Lekti yang tadi saya sampaikan update sebelumnya, sepertinya dia sudah concede, sudah menerima kalau itu susah dikejar ya. Jadi makanya dia tadi sempat makan bakso dulu di Senduro, waktu turun Senduro. Ini dia masih kilometer 14.05. 14.05. Jadi jauh ya, jauh. Sekitar 85 kilo. 80 kiloan lebih jarak antara P1 dan P2. Jadi seperti ketika nanjak tadi pagi, sepertinya dia udah merasa nggak bisa pounce nih. Jadi ya udah dia modenya udah nggak ngejar lagi. Dan juga P2 udah secure karena tadi saya lihat di kilometer 12.86 itu Om Berry tadi masih strong. Tadi baru masuk ya, saya lihat 20 menit lalu baru masuk di CP Ranopane. Tadi diupdate sama kuncennya CP3 Ranopane, Om Duta. Ini Om Duta terkenal nih, kalau udah berapa kali bentang Jawa atau ikut Odax Malang pasti selalu ketemu. Terima kasih Om Duta sudah selalu menyambut kita entah di Malang atau di CP Jemplang. Ya. Tadi udah masuk dan kayaknya masih stop ya, ini belum bergerak Om Berry. Sebentar kita nunggu Zidane untuk masuk. Kita lihat dulu progres di belakangnya. Joko Sumarlis Cap 74 baru mulai nanjak nih ke arah Jemplang. Jadi sepertinya sih susah ngejar ya untuk P3. Jadi kemungkinan P1 sampai P5 ini sudah hampir pasti lock ya. Joko Sumarlis P4, Hasabi Over Cap 69 P5. Sedangkan P pertama jauh di depan itu ada Citra Dewi Saraswati, Citra dan Natasha Kapirosi. Itu 1128. Citra dan Tasya di kilometer 1128. Itu di mana tadi kita lihat? Di peta ada di baru masuk Blitar, baru masuk CP Blitar. Di belakang ada Faisal Akbar, baru masuk juga ke arah Blitar, CP Blitar. Ini kencang-kencang, sedang kita lihat, kita ke arah belakang, ke arah rombongan tengah. Nah, ini Wonosari, Gunung Kidul, lumayan banyak yang nanjak siang ini. Nah, nanjak di Panggang katanya memang rutenya sedikit beda dengan tahun lalu, katanya tahun ini lebih perih karena lewat yang namanya Obelix. Tadi ada yang posting lika-liku tanjakannya. Tahun lalu saya nggak lewat situ. Tadi kalau nggak dikasih tahu, saya malah nggak tahu itu rute baru. Terus terang saya GPX saya nggak terlalu pelajarin tahun ini. Cuma memang ada beberapa perubahan, tapi detailnya saya nggak lihat. Nah tahun ini ternyata lewat Obelix nanjaknya, dan itu katanya memang beberapa segmen nanjaknya lebih parah. Ada yang 38% katanya. Tadi ada update story di Amigodon, itu dibilang di story-nya ada dibilang 38% menurut Cyclocom-nya katanya. Ini padat di sini, ada yang mulai nanjak. Jasper ini di kilometer 862 sama Josh. Baru lewat Kulon Progo, baru mau nanjak nih. Tadi dapat update story dari pagi, dia kakek dipijat katanya, lututnya mulai bermasalah. Nah tahun lalu dia DNF di hari pertama di stay di Pelabuhan Ratu, dan DNF karena lututnya sakit. Nah di hari keempat ini tadi saya lihat ada story kakinya mulai dipijitin, katanya lututnya mulai bermasalah lagi.
Dan tadi update lagi siang, udah mulai pakai sendal. Jadi dia masih lanjut, tapi nggak tahu apakah itu akan makin parah atau bisa melanjutkan paling tidak sampai CP sampai CP2 dulu di Blitar. Mudah-mudahan bisa lanjut ya, biar kita bisa nonton videonya full. Nantikan videonya Jasper Tan. Kemudian di belakang masih ada Om Praka nih, cap 106. Masih di Dendels ya, kayak baru keluar gravel. Gravel tadi padat ya, sekarang udah mulai berkurang, tapi ada beberapa yang baru mau masuk nih, termasuk di sini cap 47 yang kemarin di CP1 dia yang terakhir masuk under COT, ini baru mau masuk ke kejutan gravel Dendels. Ada beberapa video tadi saya lihat yang masuk, panitia juga sempat tadi standby di sana. Nah, gravel nih kalau nggak biasa main gravel memang nggak terlalu nikmat. Nah, saya setengah-setengah, saya berapa kali main gravel tapi nggak rutin. Jadi ya demen-demen nggak sih kalau saya. Enak kali aspal mulus. Emang nyebelinnya kayak kemana saya bilang, dia pas di sebelahan jalan gede. Jadi kita bisa lihat tuh sebelahnya. Kalau ada persimpangan kita lihat sebelahnya ada aspal. Wah, enak banget aspal, kenapa nggak lewat situ aja gitu kan. Dan ini siang hari ditambah dengan headwind yang depan khas Dendels, wah ngantuk parah di situ saya yakin. Gaby NC masih di belakang di kilometer 743 sorry ya. 743 Gaby 62 Captain Blue Giovanni ada di kira-kira 714 lah ini. Nah, ini tadi ada Om Arif Haryuda atau Om Aib 167. Ini pair yang kemarin di CP1 telat 2 menit kalau nggak salah masuknya dengan pairnya Suryani. Nah, ini dia melanjutkan sendiri karena kayaknya tadi di perjalanan memutuskan untuk pulang ya pairnya Suryani. Jadi sekarang lanjut Om Aib aja. Jojo baru masuk ke Bumen, seperti akan istirahat makan dulu di sini. Targetnya untuk aman hari ini untuk tim non podium grup tengah, untuk aman bisa nyaman masuk COT. Aman itu mudah-mudahan malam ini atau besok pagi sudah ada di Pacitan, itu minimal. Tahun lalu saya ngantuk parah, jadi saya nanjak panggangnya itu mulai dari kira-kira jam 8 malam saya. Jadi Panggang, Wonosari sampai Pracimantoro saya go through the night tuh sampai subuh. Masuk Pacitan pagi hari. Nah, kita balik lagi ke depan. Bentar lagi kayaknya mau ada live ya di Bentang Jawa. Ada live ya nih. Zidan udah bentar lagi masuk. Jadi nggak pas 1500, ada 1503 sebenarnya titik finishnya. Ini udah masuk kota. Dikit lagi masuk. Udah masuk kota sih harusnya ini. Nah, kira-kira 1 kilo lagi Zidan akan masuk ke finish line Hotel Blambangan di Banyuwangi. Nah, tim panitia dan teman-teman dari GCC Racing, timnya Zidan di Surabaya sudah menunggu, termasuk sponsor-sponsor seperti Herba Mojo dan lain-lain. Dan suasana semakin ramai di garis finish. Dan penggiat ultra cycling yang pengen lihat finisher pertama winner, Zidan pemuda palsu Bentang Jawa 2026 Zidan Atalanova. Sekarang sudah mempunyai pujian hati. Wah, yuk dikit lagi, udah mau sampai Zidan. Udah 15.03 lagi. Kurang sekilo lagi. Sampai sekilo udah selesai kok. Iya, udah mau selesai nih dia, udah mau finish.
Ya nih, udah dikit lagi udah finish. Ya, oke. Ini udah ada yang menunggu, ada yang bawa bunga, itu pacarnya Zidane. Nah, katanya baru jadian. Mana Mbak? Ini dari mana Mbaknya? Dari Banyuwangi aja. Hah? Dari Banyuwangi. Oh, Mbaknya warlock. Juga suka gowes Mbak? Walok. Gak boleh disentuh dulu katanya. Suka setiap hari aja sih. Oh, 2 tahun lagi Sini Mbak aja. Yeni akan jadi sering ngikutin BJ Mbak dari awal hari ini. finisher bentang Jawa. Ngikutin. Dari tahun lalu juga ngikutin. Mbak, siapa Mbak jagonya tahun ini? Zidane. Oh, Zidane. Mantap sampai kerjaan ditinggal. Mantap, siap. Terima kasih Mbak ya. Siapa namanya Mbak? Kita. Mbak Agista dari Banyuwangi ya. Dari Banyuwangi. Oke, mantap Banyuwangi. Oke, masih menanti. Ya tuh banyak orang-orang yang menantikan. Ini di alun-alun kota Banyuwangi, hotelnya pasti rupa. Banyak orang menunggu. Nah, banyak yang nanya kenapa nggak ada banner, nggak ada apa ya, memang begitulah. Jawa ya. Ultra memang Ada finishnya Zidane, nggak ada balon, ada bunga buat Zidane. finish line nggak ada. Tapi luar biasa. Ya itu. Ini. Nah, Zidane nih baru mau masuk. Oke. Cap 146 Zidane Mana? akan masuk Ayo, bentar ayo. lagi. Oke. Zidane juara bentang Jawa 2026. Selamat Ya, ini Zidane. Satu tentang Jawa 2026. Luar biasa. Keren. Akhirnya Oke, mantap. bentang Jawa dipegang orang Indonesia lagi. Mantap. Juara tahun ini. Gila. Setelah tahun lalu, Akhirnya setelah 3 tahun setelah tahun ikut lalu BJ, Stephen Lane, Zidane bisa tahun sebelumnya podium 1 baru. di Bentang Jawa 2026. Wah ini akhirnya reuni kembali. Sejoli baru. Ini pacar Zidane pesepeda juga. Ini. Bau keringat, bau. Selamat Om Zidane sudah menjadi finisher pertama Masya bentang Allah. Jawa. Selamat dari- Zidane. Kado yang indah. Iya. Bisa membayangkan. Makasih sayangnya. Oke. Tapi sepertinya Zidane finish pertama, tapi belum memecahkan rekor tercepat bentang Jawa yang masih dipegang. Ayo. 3 hari 5 jam. Silakan, yuk. Nih, bro. Kemudian. Ada dan. Banyak yang khawatir Zidane makan disalip oleh Adrian, ternyata tadi waktu setelah Tenang, masuk tenang, CP3 Ranupane, Adrian tidak berhasil untuk memakan Tracker. kesempatan ya. Tracker. Dia malah sepertinya cukup kewalahan untuk nanjak dan akhirnya istirahat. Mungkin tidak sanggup untuk attack kayaknya. Dan setelah CP3 dia kayaknya lebih menikmati perjalanan. Ya, Kayak masih bedanya lumayan selesai. jauh nih. Hampir Tidak 100 sepanjang kilo. jalan kayaknya kualifikasi. nggak ada mechanical trouble ya. Ban nggak ada kempes nggak ban? Ban nggak ada kempes. Lampu doang pakai cuma satu. Lampu. Ini setupnya minim banget ya, Zidane. Seperti kayak mau goes 200 kilo aja. Cuman belakang buat toolkit, 2 bidon, vest yang ringan ya, itu bukan vest yang banyak isinya. Sama frame bag. Pokoknya banget. Dan waktu tadi nanjak CP 3 ke arah Ranupane, Iya loh, Ya, aku naik pakai mobil, masa kalah mana? itu dingin banget, nggak pakai jaket dia tadi. Ini mau David Car dulu. Selamat Om Zidane sekali Oke, lagi. ini suasana Sudah di menjadi lobi finisher hotel pertama Bentang Jawa 2026. Tentunya Zidane akan interview dengan teman-teman Bentang Jawa. Kita udah finish tadi. Selamat Om Zidane sekali lagi. Finisher pertama Bentang Jawa. Dia akhirnya merebut kembali juara Bentang Jawa tahun ini, orang Indonesia lagi. Tahun lalu Stephen Lane dari Australia, dan tahun sebelumnya Yusuf Kibar kalau nggak salah ya. Jadi tahun ini Indonesia lagi. Nah, jarak kedua, posisi 2 Adrian Lekti hampir 100 kilo. Jadi
memang tadi Adrian Lekti di Jemplang dia copot, tidak mampu mengejar, tidak mampu merapatkan gap, malah gapnya semakin besar. Jadi kayaknya dia tadi ketinggalan waktu di nanjak Jemplang, karena mungkin juga memang Zidane lebih tahu medan ya, udah 3 kali ikut bintang Jawa dan orang Jawa Timur juga, jadi sering mungkin jadi tempat latihan, sedangkan Adrian baru pertama kali nih nanjak Jemplang, baru beberapa hari juga di Indonesia. Jadi salutnya kayak buat Adrian ya, karena dia belum menguasai rute tapi sudah bisa P2, endurance kelas dunia dia. Posisi 3 Om Berry 1288. Ini kayaknya udah mulai bergerak lagi dari CP3 di Ranupane. Jaraknya jauh, sekitar apa nih? 100 kilo lah. 100 kilo. Jadi terpaut P1, P2, P3 jarak antaranya lah 100 kilo kira-kira. Om Berry selamat juga. Ini sepertinya sudah lock bakal P3. P2 Adrian Lekti, P3 Berry Perdana Putra. Selamat Om Berry, pertama kali ikut bintang Jawa langsung P3. Kalau lanjut terus mudah-mudahan bisa juara tahun depan. Joko Semalis masih nanjak dan Asabi di belakangnya, jadi nggak banyak berubah. Nah, mungkin mulai dari sore ini kita akan bahas dari papan tengah ke belakang, dan juga mungkin pair ya. Pair itu yang terdepan masih Natasha Kapirosi dan Citra, pair perempuan tapi nomor 1. Nanti mungkin kita akan bahas bagaimana peserta bentang Jawa sesungguhnya. Nah, peserta bentang Jawa sesungguhnya itu apa? Adalah peserta yang sebenarnya ya mengikuti bentang Jawa, dan mengikuti bukan karena race tapi ingin membentang Jawa. Nah, seperti namanya ya. Jadi Stephen Lin pernah, waktu saya sempat ngobrol singkat sama Stephen Lin tahun lalu, dia bilang ya orang-orang yang sebenarnya membentang Jawa ya orang-orang seperti saya dan yang papan tengah ke bawah gitu, karena saya membentang Jawa itu hampir seminggu, sedangkan dia 3 hari. Ya dia tercepat, tapi yang merasakan Jawa itu memang yang di papan tengah ke bawah ini. Jadi yang merasakan experience penuh bentang Jawa lah orang-orang yang sedang melawan dirinya demi bisa menaklukkan rute yang diberikan oleh bentang Jawa. Ini kita akan bahas rombongan depan ke belakang. Biasanya setelah finish itu nggak akan ada banyak atensi, tapi saya mau memberikan atensi karena sebenarnya disinilah letak sesungguhnya bentang Jawa buat saya ya gitu. Bukan karena saya bagian dari peloton itu, bagian dari grup itu salah satunya, tapi memang buat saya semangat bentang Jawa adanya ada di rombongan tengah ini, bukan hanya di prestasi di podium. Nah, kita akan bahas mulai dari sore ini karena P1, P2, P3 sampai P5 sepertinya udah lock, dan kita akan bahas lebih banyak di apa yang dialami oleh grup-grup dari tengah ke belakang, karena kebetulan tahun lalu juga saya berada di grup ini. Nah, nanti sore kita akan bahas lagi, mungkin nanti akan update ketika P2 juga Adrian dan Berry masuk P2 dan P3. Masih 100 kilo lagi menuju finish. Kira-kira Adrian Lekti cap 7 dan Berry Perdana Putra cap 3 baru mau mulai turun ke arah Lumajang. Jadi nanti kita update lagi. Sekarang jam 15.25. Lagi-lagi selamat Om Zidane, juara bentang Jawa nomor 1 di tahun 2026. Ya, jam 18.50, jam 7 kurang 10. Sekarang kita mau cek Adrian nih, masih belum juga masuk. Ternyata dia sekarang kayak mode santai setelah 3 hari terakhir mode ngejar badak ya, modal dikejar badak. Dia kan pemegang rekor Afrika end to end. Jadi kemarin mungkin dia udah ngejar badak, sekarang mau lebih santai aja karena juga
Dia dari tadi pagi kayaknya udah rada sadar setelah nyampe di Ranupane CP3, nggak bisa ngejar Zidane lagi. Jadi dari tadi kayaknya dia udah mulai slow down dan udah nggak race mode lagi. Walaupun ya dia merasa, ya karena dia udah merasa juga P2 udah di genggaman jauh dari Berry gitu. Jadi Berry yang P3. Jadi dia mau lebih enjoy aja. Karena memang kalau race kayak gini yang podium 1 2 3 bahkan sampai posisi 10 itu nggak bisa enjoy the ride ya, karena memang udah fokusnya ke depan aja, mengejar gitu, race mode gitu. Yang bisa enjoy ya rombongan tengah ke belakang gitu. Jadi karena nggak mengejar prestasi, karena mau urutan 75, urutan 74 terus sama aja, tetap aja finisher gitu ya. Jadi kalau yang balap-balapan saling attacking itu ada di 10 besar dan terutama di podium 1 2 3. Nah, Adrian Lekti ini masih 1462, jadi masih sekitar 41 kilo ya, karena 1503 kan ya. Berry lagi istirahat. Berry juga kayaknya udah karena tujuannya nggak tergapai lagi ya. Ini Adrian dan Berry sama P1, P2 juga sudah, P3 sudah lock. Jadi Berry pun kayaknya udah merasa tidak bisa mengejar, ini 120 kilo ya bedanya. Jadi ya udah mau apa lagi gitu. Jadi lebih ke enjoy the ride sekarang. Jadi modenya udah berubah lagi. Ketika adrenalin itu untuk memacu race itu nggak ada, otomatis badan akan melambat dan sakit-sakit kerasa. Itu berlaku juga pada atlet-atlet elit yang di depan. Jadi adrenalinnya mungkin sudah sedikit menurun. Berry kayak ini belum bergerak nih, 13.44 di mana nih, kita lihat sekitaran sini nih, mau ke arah Glenmore. Tapi udah turun. Bukan Glenmore ya. Ini baru mau ke arah Lumajang kalau salah ya. Maaf saya rada ini ya. Udah lewat Lumajang, tapi belum lewat Glenmore. Udah turunan Senduro, udah lewat Lumajang. Tadi kayaknya ada videonya ya, Om Berry. Sisanya masih sama, Joko Semali, Hasabi Alfar masih sama. Ini kayaknya bakal lock juga. Mungkin bedanya nanti 4 sama 5 ini ada beda dikit nih. Ini masih bisa kejar-kejaran. Om Joko sama Hasabi Alfar masih bisa berubah 4 sama 5. Tapi kalau dari 3 rada susah. Jadi 4 sama 5 masih bisa berubah nih antara Om Joko sama Om Hasabi. Kita lihat, karena saya pengen bahas yang di tengah ke belakang. Yang udah masuk Blitar, sebentar lagi ada Arif Sibolang sama Exadio Siregar. Ini udah mau masuk ke CP1 Blitar. Lebih cepat 1 hari lebih ya, dari cut off time besok jam 12 malam. Jadi ini kemungkinan akan 10 besar. Kita lihat lebih ke belakang lagi ya. Nah, ini masih banyak yang nanjak nih, pegunungan semua nih. Maaf ya, saya ketawain karena saya berada di situ tahun lalu, jadi saya tahu rasanya. Ini kota besarnya Pacitan. Nah, dari Pacitan nanjak. Pacitan nanjak terus. Kemudian Trenggalek, headwind, saya merasa sampai Tulungagung baru ada aman. Dan ini jalan lurus ini jalannya kecil dan headwindnya kencang. Dan kalau malam tuh busnya gila, Jawa Timur ya, jadi saya hampir ditabrak karena busnya lawan arah. Ini nggak mau minggir, saya didim, jadi saya minggir, jatuh. Untungnya nggak apa-apa, shock tapi. Ini yang banyak masih di sini. Ini yang nanjak ya, masih Panggang yang lewat Obelix, Wonosari sampai Pracimantoro. Ini padat, jadi ini bakal ketemu malam ya grup sini. Tahun lalu saya mulai nanjak Panggang itu jam 7 atau jam 8 malam kalau nggak salah. Jadi waktu sampai Pracimantoro udah jam 3-an gitu ya. Kata sih banyak mistis ya, saya nggak terlalu ngeliat apa-apa ya. Jadi mungkin bagi teman-teman yang kurang nyaman di gelap, ini bakal menjadi suatu pengalaman yang menarik.
biasanya sih karena kurang tidur kita ngeliat sesuatu ya. Itu saya alami waktu di Flores. Tapi waktu di Bintang Jawa saya untungnya tidak mengalami hal tersebut. Ini ada ping nyelip 1 cap 97 udah diantara teman-teman grup tengah nih sebenarnya. Nah, untuk bisa aman masuk CP1 Blitar besok jam 12 malam, paling enggak besok pagi sudah harus di Pacitan ya. Paling tidak sudah ada di Pacitan di sini. Nah, bagi teman-teman yang udah lewat di sini harusnya ini cukup aman dan bisa finish lebih cepat ya di Banyuwangi. Tapi yang grup mungkin baru nyampe di sini nih, baru nyampe belum nanjak Panggang, belum nanjak atau masih di gravel, ini udah dikit sih ya, masih di gravel dan baru mau nanjak Panggang malam ini ya, itu sedikit mepet kalau istirahatnya terlalu lama. Saya itu seperti saya tahun lalu keadaannya, dan saya harus tidur di jalan gitu, jadi nggak, kalau ngantuk ya udah ada pos ronda. Untungnya di daerah Gunung Kidul, Wonosari, Pracimentoro itu desanya bagus-bagus, banyak pos ronda, ada steker listriknya, itu saya seneng banget. Jadi one of the best experience in my life ada di nanjak Pracimentoro, Gunung Kidul tuh malam-malam. Saya senang sekali, walaupun banyak orang bilang itu mistis, saya merasa enak banget. Pos ronda bersih, terang, bisa tiduran, sepeda aman, bisa ngecas. Nah, mungkin itu dulu recap hari ini. Sekarang jam 7 malam. Saya akan coba upload mudah-mudahan cepat. Besok kita update lagi masuknya Om Berry dan Adrian Lekti di posisi 2 dan 3. Dan juga kemungkinan podium ya, 4 dan 5, Joko Semalis dan Om Hasabi Alvar. Dan besok akan kita lebih bahas mengenai grup di tengah ke belakang ini yang kemungkinan akan finish di hari Jumat atau Sabtu. Jadi kita akan bahas lebih di grup situ. Itu dulu recap hari ini. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, tolong subscribe. Akan membantu sekali buat saya untuk mengembangkan channel ini, bagi tips tentang ultra cycling di Indonesia. Terima kasih. Boleh tinggalkan kolom komentar mengenai bertanya tentang apapun, tentang Bintang Jawa atau ultra cycling. Akan saya jawab sebisa mungkin. Jangan lupa like dan hype. Sampai ketemu besok ya. Terima kasih.